Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri, Pak Wahid. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah Sehat, baik. Bu Teti. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Fitri dan Pak Wahid atas kehadirannya. Sesuai kesepakatan kita hari ini, kita akan melaksanakan coaching, Pak ya. Di sini saya, Teti Muryati, bertindak sebagai observer atau yang bertindak mengamati proses jalannya coaching pada Pak Wahid dan Bu Fitri pada siang hari ini. Nah, proses coaching pada kegiatan kali ini ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati. Di antaranya, saya akan mengamati proses coaching dari Pak Wahid ke Bu Fitri. Apakah prosesnya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana kompetensi yang nantinya akan dikembangkan oleh coach? Dan bagaimana cara coach dalam merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Nah, jangan lupa juga pada proses coaching kali ini kita menerapkan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bapak Ibu. Nah, baik, sebelum kegiatan coaching ini kita laksanakan, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Wahid selaku coach. Boleh Pak Wahid, saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, Bu, siap. Baik, pada kegiatan coaching kali ini, menurut Pak Wahid, kompetensi inti apa sih yang ingin Pak Wahid kembangkan? Mungkin saya ingin memfokuskan pada kehadiran penuh ya, Bu, pada saat coaching nanti gitu. Oke. Inti ini berarti bisa mendengarkan dengan baik gitu tuh, Bu. Baik. Memberi perhatian penuh dan menciptakan suasana kompetensi ini inti yang mau saya kembangkan, Bu Teti. Oke, siap Pak Wahid. Luar biasa kompetensi inti yang ingin dikembangkannya ya. Nah, menurut Pak Wahid, dari kompetensi inti yang tadi Pak Wahid sudah rencanakan kembangkan, apa sih yang lebih spesifik yang ingin Pak Wahid kembangkan dari kompetensi tersebut? Bagian yang perlu saya kembangkan mungkin kemampuan mendengarkan yang lebih aktif ya, Bu Teti. Ya, oke. Termasuk menciptakan ruang untuk bereksplorasi gitu tuh, bertanya dengan cara yang lebih tepat dan menunjukkan empati kepada si kuci ini gitu tuh, Bu Teti. Oke, baik Pak Wahid. Menurut Pak Wahid, indikator ketercapaian yang seperti apa sih untuk pelaksanaan tujuan tersebut nantinya? Indikator ketercapaian yang saya harapkan mungkin si kuci ya eh, merasa didengarkan gitu tuh dan dipahami. Jadi nanti biar terjadinya dialog aktif gitu di mana si kuci bisa berbagi pemikiran dan tersusunnya rencana aksi yang lebih konkret gitu tuh, Bu, pada akhir sesi. Oke, baik Pak, untuk berbincang sebelum proses koci sudah cukup. Sekarang silahkan Bapak Wahid dan Ibu Fitri melakukan proses kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan coaching dan pelaksanaannya. Saya harap coaching kali ini akan menemukan solusi atas permasalahan sehingga ke depannya coaching juga dapat mempermudah atau menemukan solusi atas langkah selanjutnya, Pak ya. Baik, silahkan Pak Terima Wahid dan kasih, Bu Bu. Fitri. Terima kasih, Bu Teti. Baik, Sama-sama. saya mulai untuk sesi kucing ya, Bu Teti. Mohon izin. Eh, Bu Fit, selamat siang. Gimana kabarnya, Bu Fit? Ya, siang Pak Wahid. Alhamdulillah baik. Oh, tapi ada sedikit yang saya pikirkan nih Hmm, Pak Wahid. Ada yang mau diceritakan nggak, Bu Fit? Kira-kira. Iya nih, saya minta waktunya Pak Wahid untuk ngobrol. Ayo, Bu, kita ngobrol. Maksudnya nanti biar kita cari permasalahan daripada Bu Fitri tersebut gitu, tuh, Bu Fit. Ya, tentang salah satu siswa sebenarnya nih Pak. Dia itu sebenarnya pintar,
tapi jarang masuk. Sekalinya masuk, dia itu sering mengganggu teman-temannya di kelas. Gimana nih, Pak Wahid? Hmm. Oke, Bu Fit, kita bahas bareng aja yuk, Bu Fit, yuk. Nanti siapa tahu kita bisa dapat ngelakuin kalau apa yang perlu Bu Fit lakuin gitu nanti. Oh, baik, baik Pak. Sekarang, sekarang Bu Fit, apa sih yang pengen Bu Fit capai gitu dalam ngobrol kita kali ini, Bu Fit? Pengennya sih dapat ide ya Pak ya, untuk membantu siswa ini supaya dia bisa rajin sekolahnya, tidak seperti dulu, tidak sering mengganggu teman-temannya di kelas. Saya juga coba Pak, beberapa kali saya sudah menegurnya, tapi kok kayaknya belum efektif ya Pak ya. Saya paham, Bu Fit. Jadi tujuannya biar nanti siswa itu lebih konsen ya, Bu ya, atau lebih fokus di kelas gitu tuh ya, Bu Fit ya. Iya betul Pak. Nah, jadi sebelum kita lanjut nih Bu Fit ya, kira-kira nih ada hal lain nggak menurut Bu Fitri yang jadi penghambat gitu? Misalkan, kenapa sih usaha-usaha sebelumnya tidak berhasil gitu tuh? Ya sih ya, saya sudah memanggil dan menegurnya, tapi kok gitu-gitu aja ya. Kadang saya mikir mungkin dia itu ada sesuatu hal yang dia belum utarakan kepada saya, apa suatu permasalahan yang dia sedang alami, yang dia sembunyikan dari saya. Hmm, jadi intinya Bu Fitri itu mulai ragu ya, Bu Fit ya. Kira-kira Ya, pendekatan Bu Fitri yang sudah dilakukan itu sudah pas apa belum gitu ya? Mungkin iya, seperti itu ya Bu Fit ya. iya betul. Saya kurang mengerti apa yang sebenarnya dia butuhkan gitu, Pak. Jadi dia itu apa Oke, gitu. coba kita pikirin bareng-bareng ya Bu Fit ya. Ya. Kalau misalkan Bu Fit punya waktu lebih fokus gitu tuh Bu Fit kepada siswa, kira-kira apa hal pertama yang bakal Bu Fitri lakuin gitu tuh Bu Fit? Mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan penerapan segitiga restitusi itu, Pak, untuk mengetahui permasalahan yang sedang dia alami, yang sedang dia hadapi. Itu ide bagus sih Bu Fit. Kalau gitu kira-kira nih Bu Fit ya, gimana cara biar Bu Fitri mengajak si anak ini mengobrol gitu, bisa bikin nyaman suasananya dan si anak ini lebih terbuka sama Bu Fitri itu gimana tuh Bu Fit kira-kira? Mungkin saya akan mengajak dia mengobrol empat mata ya. Mungkin mengajak jalan-jalan di sekeliling sekolahan sambil bercengkerama dengan dia. Saya juga akan memanggil orang tuanya ke sekolah, Pak, untuk mengkonfirmasi apakah ada permasalahan yang sedang dia alami, sekaligus menanyakan apa sih penyebabnya. Strategi atau rencana Bu Fitri sudah oke menurut saya Bu Fit. Misalkan tadi ya memanggil orang tuanya terus mengajak anaknya merasa nyaman dulu biar si anak itu lebih lebih terbuka kali ya kepada Bu Fitri. Kira-kira nih Bu Fit ya, siapa yang bakal bertanggung jawab nih untuk menjalankan rencana-rencana yang Bu Fitri tadi omongin gitu, Bu Fit? Insya Allah tentu saja saya sendiri ya Pak, tapi saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada atasan saya yaitu kepala sekolah, dan saya juga akan mungkin mengajak rekan-rekan sejawat saya untuk membantu saya dalam menangani permasalahan ini Pak. Mantap, Bu Fit. Eh, Tadi strateginya udah bagus. Misalkan caranya buat supaya tetap konsisten dengan apa sih dengan rencana Bu Fitri gitu tuh. Karena kan biasanya yang paling susah itu konsistennya. Kalau mulai mungkin agak-agak susah-susah gampang lah gitu. Tapi menjaga konsistensi itu agak susah gitu. Iya benar ya, Gimana benar caranya Bu Fit? sekali, benar sekali yang Pak Wahid
bicarakan. Tapi saya akan melakukan pemantauan secara konsisten, secara berkala dan berkesinambungan agar siswa tersebut bisa berubah sesuai yang saya harapkan ya Pak. Amin. Tapi mantap sih Bu Fit ya. Bu Fitri kan sudah punya strategi nah gitu tuh. Nah, gimana sekarang rasanya Bu Fit setelah kita mengobrol tentang masalah-masalah yang dialami sama Bu Fitri itu sekarang apakah lebih lebih gimana gitu tuh perasaan Bu Fitri? Mungkin saya lebih yakin ya Pak, lebih mantap menjalankan rencana saya ke depan sehingga saya lebih optimis bisa melakukan perubahan terhadap anak tersebut. Mudah-mudahan ya Pak, doain semuanya berjalan dengan Amin. lancar ya Pak. Amin. Saya ikut senang Bu Fit dengarnya. Jadi semoga rencana yang Bu Fit akan lakuin gitu berjalan lancar gitu. Nanti mudah-mudahan ke depannya dapat perubahan yang lebih positif gitu Bu Fit ya. Ya, berarti kita sama-sama berdoa ya Pak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan saya juga punya perspektif baru nih Pak. Oke Bu Fit, mudah-mudahan 1 minggu ke depan ada perubahan daripada rencana Bu Fitri ya Bu Fit ya. Makasih juga ya Pak sudah mendengarkan cerita saya dan permasalahan saya. Makasih Pak. Oke. Sama-sama Bu Fit. Sampai ketemu lagi Bu Fit ya. Siap. Iya, baik Pak Wahid dan Bu Fitri, terima kasih atas coachingnya pada hari ini. Saya mendengar di sini selaku observer sangat seru dan begitu semangat ya antara coach dan coachee dalam menemukan solusi atas permasalahan yang coachee utarakan. Meskipun tadi tidak kita pungkiri terdapat beberapa kendala, masalahnya seperti sinyal, mungkin karena kendala kita menggunakan mode daring, Pak, ya. Tapi itu tidak menyurutkan niat kita untuk lebih baik lagi menjadi pribadi yang lebih baik dan menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas kita. Baik, Pak Wahid, ketika saya tadi sudah mendengar dan mengobservasi, saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Wahid terkait proses coaching pada hari ini, Pak, ya. Mohon kesediaan waktunya, Bapak. Baik Bu, siap. Kira-kira menurut Pak Wahid, apa saja yang telah Pak Wahid lakukan pada saat proses coaching tadi terkait indikator yang telah Pak Wahid tentukan atau rumuskan pada kegiatan praobservasi tadi? Selama coaching ini ya saya sudah melakukan beberapa hal sih Bu. Jadi saya sebagai coach mendengarkan dengan baik gitu saat si Puci bercerita tentang tantangannya gitu. Saya juga sebagai coach juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya Bu ya, agar si Puci ini bisa mengeksplorasi perasaannya lebih dalam gitu tuh Bu. Tadi. Dan terakhir kita juga merumuskan langkah-langkah konkret untuk membantu siswa yang kurang fokus tadi atau yang kurang ini di kelas tadi Bu. Oke, baik Pak, sudah cukup baik tadi proses coaching-nya, tapi ada beberapa catatan yang saya ingin utarakan kepada Pak Wahid. Berdasarkan pengamatan saya tadi, saya melihat proses coaching antara Pak Wahid dan Bu Fitri sudah berjalan baik ya. Sudah menerapkan alur tirtanya, sudah dijalankan sesuai urutan. Selanjutnya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot juga kepada coachingnya Bu Fitri sehingga coachingnya tadi dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahannya dan sudah melaksanakan proses coaching ini dengan prinsip Tirta tadi Pak ya, ada kemitraan, ada kreatif, dan memaksimalkan potensi Baik. tadi sudah cukup terlihat. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya ada satu lagi yang ingin saya utarakan kepada Pak Wahid. Ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, Eh, siap ketik, Bu. oke, ketika proses coaching ini sudah selesai,
ke depannya kompetensi yang akan Bapak kembangkan selanjutnya itu kompetensi apa, Pak? Selanjutnya saya akan mengembangkan kemampuan untuk merumuskan strategi sih Bu ya, dalam pengajaran gitu tuh, biar lebih variasi lah, variatif dan inklusif gitu tuh Bu tadi. Jadi termasuk belajar cara-cara baru gitu tuh untuk mengajar agar bisa mengakomodasi kebutuhan siswa yang berbeda-beda gitu tuh. Oke. Kita juga perlu memperkuat evaluasi dan refleksi ya Bu Teti terhadap Mhm. rencana aksi yang sudah dibuat gitu tuh supaya bisa memantau hasil belajar siswa dengan lebih baik lagi gitu Bu Teti. Oke, betul. Luar biasa sekali, Pak, ya, harapannya ada rencana aksi, ada refleksi, evaluasi untuk diri, tidak lupa juga tadi strategi pembelajaran untuk, beberapa siswa, Pak, ya. Nah, semoga, ke Iya. depannya dari proses coaching ini memberikan hasil yang positif, sesuai dengan harapan kita semua dan dapat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Pak, ya, ke depannya. Baik, Pak Wahid, Amin. Bu Fitri, untuk proses coaching kali ini saya rasa cukup dan saya selaku observer atau pengamat, undur diri, Bu, ya, siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Pak Wahid atau Bu Fitri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Nah, selamat siang Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.